Berbuat baik kepada tetangga itu bagian daripada keimanan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Rujukan kita ambil dari pertama Ensiklopedia Adab Islam menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Bagi yang mau menelusuri boleh, ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Pustaka Imam Asy-Syafi'i. Kemudian kita tambahkan syarah 40 hadis tentang akhlak. Jadi kita ramu dari dua kitab ini dan insya-Allah akan kita sajikan. Jadi kita pagi ini adab bertetangga. Adab bertetangga pertama, ini adalah perintah Allah dan Rasul, ya, berbuat baik kepada tetangga. Satu, tetangga ini adalah perintah Allah dan Rasul. Buka An-Nisa surah yang keempat. An-Nisa surah yang keempat ayat 36. Kemudian hadis Ibnu Umar riwayat Al-Bukhari, Muslim. Siapkan mushaf. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Jadi ternyata berbuat baik kepada tetangga Allah rangkaikan dengan bertauhid kepada Allah. Nah, jadi ternyata pelajaran ini juga merupakan rangkaian daripada pelajaran tauhid. Buah daripada tauhid itu adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada kaum kerabat, berbuat baik kepada anak yatim, orang miskin, tetangga, teman sejawat. Itulah saripati daripada mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tetangga itu Allah sampaikan kepada kita secara umum. Secara umum yang dimaksud lintas agama, lintas kepercayaan, lintas mazhab, lintas manhaj. Ya. Kita lanjutkan dalilnya dulu. Kemudian hadis dari Abdullah ibn Umar diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mazala Jibril yusini bil jari." Jibril alaihi salam terus menerus mewasiatkan kepadaku agar berbuat baik kepada tetangga. Agar berbuat baik kepada tetangga. Jadi Jibril bukan sekali dua kali menyampaikan kepada Nabi kita, tapi berulang kali supaya berbuat baik kepada tetangga. Inilah pentingnya berbuat baik kepada tetangga. Nah, tadi kita sampaikan berbuat baik tetangga ini lintas agama, ya. Mulai daripada muslim atau kafir. Maaf, masih ada enggak yang alergi bicara kafir? Nah, kita nyimpang dulu sebelum lanjut. Kita jangan keracunan dengan dakwah orang-orang liberal. Apa kata mereka? Jangan bicara kafir. Itu terlalu keras. Itu terlalu radikal. Itu meretakkan kerukunan antar umat beragama. Lalu gimana? Non-muslim. Kan begitu. Bapak dan Ibu, di dalam Al-Quran tidak ada non-muslim. Di dalam hadis tidak ada non-muslim. Apa yang ada? Pertama, mukmin. Lihat di awal-awal Al-Baqarah, mukmin itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa yuqimus salata wa yu'tuna zakah, ya, sampai wa ulaika humul muflihun. Sudah mukmin kafir, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum. Sudah itu munafik. Cuma 3 orang itu yang ada dalam Al-Quran. Tidak ada non-muslim. Jadi kita jangan disesatkan oleh mereka. Dan kafir itu bukanlah keras, kafir itu bukanlah radikal. Asal katanya kafara yukaffiru, ya, atau kafara kafirun, isim fa'ilnya. Artinya yang menutup. Jadi kafir itu menutup. Nah, makanya contoh, kenapa gelas ini bisa berisi air? Karena sebelumnya terbuka, diisilah air, lalu ditutup. Kalau sudah ditutup masih bisa diisi air? Nggak bisa. Kalau terbuka, setetes, 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 lama-lama penuh. Kalau tertutup, walaupun 1 drum dimasukin nggak bakal masuk. Inilah yang dikatakan oleh Al-Quran, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang kafir itu orang yang tertutup. Sama saja bagi mereka, kau berikan peringatan kepada mereka atau tidak kau beri peringatan, mereka tetap tidak akan beriman. Itu orang kafir, artinya orang yang tertutup. Contoh lain dalam doa kita, Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami. Faghfir lana dzunubana, ampuni dosa-dosa kami. Wa kaffir 'anna sayyi'atina, tutuplah kesalahan-kesalahan kami. Apakah itu kasar? Apakah itu radikal? Tutuplah kesalahan kami. Wa tawaffana ma'al abrar, matikan kami bersama orang-orang yang baik. Nah, ini buktinya kafir itu bukan kasar. Ini ada 2 bagian. Ya, kita tidak bicara Qur'annya, kita bicara bukunya. Atau inilah yang kecil. Ya, ini bicara bukunya. Ada 2 bagian. Yang ini namanya isi, yang putih ini.
Yang hitam ini apa namanya? Apa namanya? Kafirnya. Kafir sudah jadi bahasa kita. Apakah kafir itu radikal? Tidak. Apakah kafir itu kasar? Bukan. Kafir itu penutup. Paham sampai di sini? Jadi jangan alergi bicara kafir. Kafir itu enggak kasar. Kafir itu tidak radikal. Kafir itu orang yang menutup diri artinya. Kita kembali. Jadi berbaik kepada tetangga lintas agama, baik dia muslim ataupun kafir, itu tetangga kita. Dan juga lintas manhaj, ya. Apakah aswaja ataukah bukan? Ahlus sunnah wal jamaah ataukah bukan? Mazhab dengan kita atau bukan mazhab kita? Sholat dia atau tidak? Ke masjid dia ataupun tidak? Itu semua tetangga kita. Ini yang dimaksud tetangga yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya. Jadi berbuat baik kepada tetangga diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini lintas agama, lintas mazhab, lintas manhaj. Ke masjid atau tidak ke masjid, sholat pun atau tidak sholat, itu bukan urusan kita. Kita tetap berbuat baik. Yang kedua, berbaik kepada tetangga itu, berbuat baik kepada tetangga itu bagian daripada keimanan. Bagian daripada keimanan. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Bagian dari keimanan. Hadis sahih Abu Hurairah riwayat Al-Bukhari Muslim. Ini dalam berbagai redaksi, antara lain man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yuhsin ila jarih. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Mafhum mukhalafahnya, yang tidak mau berbuat baik kepada tetangganya perlu dipertanyakan keimanannya. Keimanannya kepada Allah dan Rasulnya perlu ditinjau ulang. Karena Allah mengkaitkan berbuat baik kepada tetangga itu dengan iman kepada Allah dan hari akhirat. Nah, jadi manhaj ahlus sunnah, manhaj salaf itu tidak selamanya mengkaji akidah. Tidak bisa hanya ditandai dengan jenggotan, tidak bisa hanya ditandai dengan cingkrang, tidak bisa hanya ditandai dengan kerudung panjang, dengan apa? Masker. Kalau yang sudah umum ya. Tapi ditandai dengan apa? Dengan akhlakul karimah, dengan dia bisa berbuat baik kepada tetangga. Mafhum mukhalafahnya, betapapun dalamnya kerudungnya, betapapun mantapnya niqabnya, kalau dia tidak berbuat kepada tetangga, itu belumlah sempurna keimanannya. Betapapun panjangnya jenggotnya, betapapun cingkrangnya, hitamnya jidaknya, kalau dia tidak berbuat baik kepada tetangga, belumlah diakui keimanannya. Nah, ini pentingnya berbuat baik kepada tetangga. Lalu yang ketiga,
Kebaikan tetangga ini bagian daripada kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup. Ini ditunjukkan oleh hadis yang diterima dari Sa'ad, diriwayatkan oleh Ahmad dan Baihaqi. Riwayat Ahmad, Baihaqi, dan juga Abu Naim dan Ibnu Hibban. Ibnu Hibban. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Arba'un minas sa'adah. Ada 4 hal, tanda-tanda orang yang akan meraih kebahagiaan. Bahagia di dunia, tentu berlanjut bahagia di akhirat. Yang pertama, dia di rumahnya itu ada mar'atus salihah, mempunyai wanita-wanita yang saleh. Mungkin istrinya wanita yang saleh, mungkin anak perempuannya wanita yang saleh. Itu sudah ada bagian daripada tanda dia bahagia. Kalau begitu beruntung orang punya anak perempuan ya. Ya, anaknya perempuan semuanya, soleh semua, wah cakep banget. Itu menunjukkan dia itu akan meraih kebahagiaan. Yang kedua, wal maskanul wasi'. Dia mempunyai tempat tinggal yang luas, tempat tinggal yang lapang. Dan ini tidak mesti rumahnya besar. Biarlah rumahnya kecil, tapi dia bisa menata dengan baik, hatinya lapang tinggal di rumah itu, sampai meluncur dari lidahnya, baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga bagiku. Dia nyaman tinggal di rumah itu. Sebaliknya, walaupun rumahnya lapang, besar, bertingkat-tingkat, berkamar yang banyak, tapi hatinya tidak tenang tinggal di rumah itu. Malah sebaliknya, baiti nari, rumah tanggaku laksana neraka bagiku. Orang ini belum bahagia. Orang ini belum bahagia. Nah, ini yang kedua, rumah yang lapang. Yang ketiga, ini yang menyangkut pelajaran kita, wal jarus salih. Ya. Wal jarus salih, yaitu tetangga yang saleh. Nah, Bapak Ibu, kalau masih ada program ke depan, kalau bukan untuk kita, untuk anak kita, cucu kita, mau membeli rumah, lihatlah kompleknya dulu. Apakah di dalam komplek itu orang soleh, belilah rumah di situ. Tapi kalau di komplek itu tidak ada orang yang soleh, sebaiknya cari rumah yang lain. Karena kebahagiaan itu ditentukan dengan tetangga yang apa? Tetangga yang soleh. Alhamdulillah, Geraha Cilebut Cluster termasuk tetangga yang soleh, ditandai dengan adanya masjid. Dan setiap waktu ditegakkan sholat berjamaah. Ini sudah satu tanda Geraha Cilebut Cluster isinya adalah orang-orang yang soleh, walaupun bukan seluruhnya, tapi mayoritas lah. Ada komplek tidak ada masjid, ada komplek tidak ada musola. Ini menunjukkan diragukan isi komplek itu orang soleh ataukah bukan. Jadi kebahagiaan itu dapat diraih, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau sudah punya wanita yang soleh,
sudah punya tempat tinggal yang lapang, sudah punya tetangga yang soleh, tetangga yang baik. Kemudian yang keempat, wal markabul hayy. Yang keempat adalah kendaraan yang bagus. Kalau begitu, kita harus punya Jaguar semua, punya Alphard semua. Bukan begitu. Kendaraan yang bagus itu tidak ditentukan dengan harganya. Kendaraan yang bagus itu adalah siap mengantarkan kita kemana-mana. Walaupun itu hanya sepeda, tapi sepeda itu bisa mengantarkan kita kemana-mana. Itu kendaraan yang bagus. Untuk apa kendaraan yang mahal tapi tidak bisa mengantarkan kita kemana-mana? Ini jangan dipahami secara material, ya. Jadi kita kembali poin yang ketiga, berbuat baik kepada tetangga ini adalah bagian daripada kebahagiaan hidup. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ini secara umum kita diperintahkan oleh Allah dan Rasul supaya berbuat baik kepada tetangga. Bagaimana aplikasinya berbuat baik kepada tetangga itu adalah kita masuk kepada poin yang kedua, saling memberi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim